Siang, pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai just in time. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ansya Margarita Valencia dari kelas MNCC 21. Just in time adalah suatu sistem produksi yang dirancang untuk mendapatkan kualitas, menekan biaya, dan mencapai waktu penyerahan seefisien mungkin dengan menghapus seluruh jenis pemborosan yang terdapat pada proses produksi sehingga perusahaan mampu menyerahkan produk baik barang maupun jasa sesuai kehendak konsumen pada tepat waktu. Selanjutnya, 4 aspek pokok just in time. Yang pertama, semua aktivitas yang tidak bernilai tambah terhadap produk atau jasa harus dieliminasi. Lalu adanya komitmen untuk selalu meningkatkan mutu yang lebih tinggi. Selalu diupayakan penyempurnaan yang berkesinambungan dalam meningkatkan efisiensi kegiatan. Lalu yang keempat, menekankan pada penyederhanaan aktivitas dan meningkatkan pemahaman terhadap aktivitas yang bernilai tambah. Tujuan just in time, yang pertama, tidak ada barang yang rusak, tidak ada waktu setup, tidak ada kelebihan lot, tidak ada penanganan, tidak ada antrian, tidak ada kerusakan mesin, lalu tidak ada lead time. Adapun manfaat just in time, yang pertama yaitu mengurangi biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung sebagai akibat adanya penghapusan kegiatan seperti penyimpanan persediaan, mengurangi ruangan atau gudang penyimpanan barang, mengurangi waktu setup dan penundaan jadwal produksi, mengurangi pemrosesan barang rusak dan cacat dengan mendeteksi kesalahan pada sumbernya. Yang kelima, mengurangi lead time karena ukuran lot yang kecil. Lalu ada manfaat lainnya, itu penggunaan mesin dan fasilitas produk lebih baik, dapat menciptakan hubungan yang lebih baik dengan supplier, layout pabrik jadi lebih baik, integrasi dan komunikasi di antara fungsi manajemen jadi jauh lebih baik, pengendalian kualitas dalam proses. Lalu ada prinsip dasar just in time. Yang pertama, berproduksi sesuai dengan pesanan jadwal produksi dilakukan dengan jumlah lot, mengurangi pemborosan, perbaikan aliran produksi secara terus-menerus, penyempurnaan kualitas produk, respect terhadap semua orang, mengurangi segala bentuk ketidakpastian. Just in time menunjang keunggulan kompetitif. Pertama, pemasok untuk mengurangi jumlah sumber pemasoknya, tata letak untuk sel kerja dengan kegiatan pengujian setiap tahap proses, persediaan untuk waktu pemasangan yang pendek, penjadwalan untuk penyimpanan dan jadwal tidak ada, pengaliran produktivitas harian. Selanjutnya, hasil menunjang keunggulan kompetitif. Yang pertama, pengurangan antrian dan keterlambatan sehingga proses produksi bisa cepat. Lalu yang kedua, peningkatan mutu sehingga kesia-siaannya berkurang. Lalu ada penurunan biaya sehingga meningkatkan margin laba atau menurunkan harga jual. Lalu ada pengurangan variabilitas di tempat kerja sehingga kesia-siaannya juga berkurang. Lalu ada pengurangan kegiatan pengerjaan ulang. Selanjutnya, kemitraan just in time hadir tatkala pemasok dan pembeli bekerja sama dengan tujuan bersama, yaitu untuk menghilangkan kesia-siaan dan menurunkan biaya. Hubungan semacam ini penting demi kesuksesan just in time. Setiap kali bahan baku ditahan, nilai harus bertambah, dan setiap kali bahan baku bergerak harus pula ada penambahan nilai. Selanjutnya, karakteristik kemitraan just in time. Yang pertama, pemasok mendorong agar dilakukan perluasan pembelian just in time terhadap pemasoknya. Jumlah pengirim tetap selama jangka kontrak. Yang ketiga, mutu pemasok menggunakan diagram pengendalian proses dan bukan inspeksi pengujian sampel lot. Pengangkutan penjadwalan muatan yang lalu selanjutnya ada tujuan kemitraan just in time. Yang pertama, menghapus kegiatan yang tidak perlu, misalnya kegiatan menerima dan memeriksa kiriman pesanan, lalu menghapus persediaan dalam pabrik just in time, mengirimkan bahan baku di mana dan kapan dibutuhkan, persediaan barang mentah diperlukan hanya bila tidak ada alasan untuk tidak percaya bahwa pemasok dapat diandalkan, menghapus persediaan dan pengalihan, lalu menyingkirkan pemasok yang buruk. Selanjutnya, persediaan just in time merupakan persediaan minimal yang diperlukan untuk mempertahankan operasi sistem yang sempurna. Dengan persediaan just in time, barang dengan jumlah yang tepat tiba pada saat dibutuhkan, bukan semenit atau semenit sesudahnya. Lalu ada pembelian just in time adalah sistem penjadwalan penggandaan barang dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat dilakukan penyerahan segera untuk memenuhi permintaan dan penggunaan. Lalu ada cara mengurangi waktu dan biaya yang berhubungan dengan aktivitas pembelian just in time. Yang pertama, mengurangi jumlah pemasok sehingga perusahaan dapat mengurangi sumber yang dicurahkan dalam negosiasi dengan pemasoknya, mengurangi atau mengeliminasi waktu dan biaya menegosiasi dengan pemasok, lalu memiliki pembeli atau pelanggan dengan program pembelian yang mapan, mengeliminasi atau mengurangi kegiatan dan biaya yang tidak bernilai tambah,
mengurangi waktu dan biaya untuk program pemeriksaan mutu. Selanjutnya ada sistem produksi just-in-time secara simultan, bertujuan untuk memenuhi permintaan pelanggan secara tepat waktu, produk yang berkualitas, total biaya yang rendah. Selanjutnya ada fitur sistem produksi just-in-time. Yang pertama, produksi diorganisasikan dalam sel manufaktur, yaitu pengelompokan semua jenis peralatan yang berbeda digunakan untuk membuat produk tertentu. Pekerja direkrut dan dilatih agar multi terampil, lalu kerusakan dieliminasi secara agresif, dan waktu setup yang diperlukan agar peralatan perkakas dan bahan siap untuk membuat komponen atau produk itu akan dikurangi. Lalu pemasok dipilih atas dasar kemampuan untuk mengirim bahan berkualitas secara tepat waktu. Lalu yang kedua, kita akan membahas mengenai total quality management. Total quality management dapat diartikan sebagai pendekatan yang berorientasi pada pelanggan dengan memperkenalkan perubahan manajemen secara sistematik dan perbaikan terus-menerus terhadap proses produk dan pelayanan suatu lembaga, dan memiliki tujuan untuk dapat bersaing dengan unggul dalam persaingan global dengan mengoptimalkan kemampuan dan sumber yang dimiliki lembaga secara berkesinambungan sehingga dapat memperbaiki kualitas lulusan dan pelayanan. Lalu ada manfaatnya, yaitu membuat lembaga berfokus pada keinginan stakeholder, inspirasi pekerja untuk memberikan semua terbaik dalam setiap aktivitas, menyalurkan prosedur yang penting untuk meraih hasil yang unggul, membantu untuk secara kontinu menguji semua proses untuk membuang hal yang tidak diperlukan, mendukung lembaga untuk benar-benar mengerti persaingan yang ada dan untuk membangun strategi yang efektif, membantu untuk mengurangi prosedur yang baik untuk komunikasi dan menghargai kerja. Selanjutnya ada prinsipnya, yaitu kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen berdasarkan fakta, lalu perbaikan berkesinambungan. Kepuasan pelanggan diusahakan untuk dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalam biaya, keamanan, kualitas lulusan. Oleh karena itu, segala aktivitas lembaga harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. Lalu ada respek terhadap setiap orang dalam setiap organisasi diperlukan dengan baik dan diberikan kesempatan untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambilan keputusan. Lalu manajemen berdasarkan fakta didasarkan pada data dengan dua konsep, yaitu prioritas dan variasi. Lalu ada perbaikan berkesinambungan dengan konsep siklus PDCA, yaitu Plan, Do, Check, dan Act. Terdiri dari langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, pemeriksaan hasil perencanaan, dan tindakan koreksi. Selanjutnya ada faktor pendukung dalam TQM. Yang pertama, kepemimpinan pendidikan dan pelatihan, struktur pendukung, komunikasi. Lalu ada juga faktor penghambat dalam TQM, yaitu kepemimpinan yang kurang baik, kerjasama tim yang kurang selesai, proses penyebaran perluasan, lalu penggunaan pendekatan yang terbatas, harapan berlebihan dan tidak realistis. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila salah kata. Terima kasih.